Yang pertama, saya awali dulu ya dari prinsip-prinsip kunci menurut saya yang bisa kita teladani dari keseluruhan gagasan termasuk perilaku yang dijalani oleh Mahatma Gandhi. Yang pertama, ini prinsip-prinsip positifnya. Jadi beliau, menurut saya, gagasan-gagasan beliau punya 3 ciri yang jadi kunci dalam hidup. Yang pertama adalah self-control, yang kedua self-awareness, yang ketiga harmony with nature. Nah, ini 3 kata ini rasanya sederhana, tapi kalau dijelaskan bisa panjang lebar. Bahkan hampir semua tokoh di banyak kajian ngaji filsafat kita, 3 nilai ini rasanya jadi nilai kunci juga. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness itu kesadaran diri. Nah, ini kan yang kemarin bisa nyambung dengan tema introspeksi, tema muhasabah, tema mengenali diri, dan lain sebagainya. Karena memang kunci gerbang kemana saja perkembangan kita sebagai manusia itu ada pada kesadaran diri. Kesadaran diri itu berarti kesadaran tentang kemanusiaan kita sekaligus kelebihan-kelebihannya dan juga kelemahan-kelemahan serta batas-batasnya. Ini self-awareness, kesadaran diri, termasuk identitas-identitas yang kita sandang, amanah-amanah yang harus kita jalankan, siapa diri kita, dan lain sebagainya. Ini self-awareness. Ini pertanyaan-pertanyaan kunci dan penting sebelum kita berjalan itu kita sadar siapa diri kita. Yang pertama itu. Kalau sudah mengenali diri, menyadari diri, baru setelah itu self-control. Kemampuan mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu ya seperti saya bilang kemarin-kemarin, kita harus pinter kapan ngegas, kapan ngerem, kapan lari, kapan istirahat, kapan jalan saja, tidak usah lari. Nah, ini namanya self-control. Kapan kita harus maju, bersemangat, berjuang, kapan kita harus sabar, menunggu, dan tawakal. Ini kemampuan mengendalikan diri. Disinilah kita butuh kebijaksanaan, kita butuh wisdom, kita butuh nalar yang panjang. Jadi setelah kita memahami diri kita, kelebihan, kekurangan kita di mana, setelah itu kan kita mengendalikan diri kita. Apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Banyak di antara kita yang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena salah timing. Waktunya orang bergerak, dia diam. Waktunya diam, dia malah ngeyel, bergerak. Akhirnya tidak sukses, salah waktu. Sama kayak orang tinju atau orang sepak bola itu. Waktunya ditendang langsung malah diumpan, waktunya diumpan saja ditendang langsung ya ndak gol. Orang tinju juga begitu. Kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, itu kan kita harus pinter. Ini dalam hidup namanya self-control. Jangan mentang-mentang, Pak, saya ini kan orangnya ambisius, Pak, keinginan saya banyak, berarti saya harus cepet ini. Hidup saya pendek, harus saya maju saja terus. Halangan apapun diterjang. Iya, tapi engkau juga harus ngerti kapan berhenti sebentar, kapan direm. Khawatirnya kamu maju, tidak peduli kiri kanan, ternyata salah jalan. Ternyata di belakang banyak yang terlewatkan. Orang lain yang berjalan dengan kecepatan tidak seperti engkau dapat banyak. Karena engkau lari terlalu cepat, tidak dapat apa-apa. Disinilah pentingnya self-control. Makanya ini sebentar lagi kita akan mau puasa ini. Puasa itu kan momen kita belajar self-control, menahan diri. Jadi tidak mentang-mentang punya, tidak mentang-mentang bisa terus dilampiaskan sak pol-pole. Kita
kita harus punya kemampuan ngerem, menahan diri, self control. Jadi seandainya hidup kita ini ada semacam remote controlnya, ya remote controlnya itu diri kita sendiri yang ngatur. Jangan kita di remote control oleh orang lain. Terus yang ketiga, harmony with nature. Jadi bagaimana kita hidup ini yang fitri, yang alami, selaras dalam kedudukan kita di tengah alam semesta. Jangan memposisikan diri di luar nature, apalagi di atas nature. Kita ini bagian dari nature dengan kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi ini yang ketiga. Hampir semua ajarannya Gandhi ya ada karakter tiga ini: self-awareness, self-control, dan harmony with nature. Harmoni dengan alam semesta. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Jadi hidup selaras dengan alam sehingga keindahan kita menyempurnakan, melengkapi indahnya alam semesta. Jadi tidak seperti kemarin yang di tokoh-tokoh sebelumnya, kan mereka mengkritik manusia yang tidak harmonis dengan alam semesta. Mereka sewenang-wenang mengeksploitasi alam demi perkembangan teknologi. Sehingga akhirnya blunder karena rusaknya keseimbangan alam, kacaunya harmoni, yaitu nanti merusak kita sendiri, mengacaukan ritme hidup kita sendiri. Wabah, penyakit, bahkan mungkin termasuk pandemi yang kita alami hari ini, itu mungkin kalau ditelaah mendalam, banyak juga karena andil kita dari gaya hidup kita selama ini yang tidak harmonis dengan alam. Bahkan seandainya penyakit itu kan bukan ciptaan kita, Pak. Penyakitnya hadir sendiri, ya. Tapi karena gaya hidupmu tidak selaras dengan alam, penyakit yang harusnya sederhana, setiap orang mampu melawan oleh imunitas tubuhnya sendiri, sekarang jadi gawat luar biasa. Mengapa? Karena kita jadi lemah. Mengapa kita jadi lemah? Selama ini gaya hidup kita rusak, kacau. Nah, ini yang diajarkan oleh Gandhi. Makanya Gandhi itu dikenal orang yang sangat-sangat sederhana. Orang selevel beliau itu kan harusnya ya hidupnya, warnanya, auranya itu kemewahan atau kecukupan. Tapi beliau kan kesederhanaan dari cara hidupnya, bajunya, dan lain sebagainya. Baik, ini yang pertama ya. Ini nanti mewarnai gagasan-gagasan beliau tentang teknologi. Yang kedua, ini lanjutannya tentang prinsip hidup. Kalau tadi yang yes, kalau ini yang no. Yang yes tadi 3 ya, prinsip hidup yang diiyakan. Kalau ini yang no. Jangan sampai kita masuk atau punya kualifikasi 7 sins. Ini orang sering menerjemahkannya 7 dosa. Saya lupa tema ini pernah saya sampaikan di mana, tapi memang inilah prinsipnya Gandhi untuk tidak punya karakter ini dalam diri kita, karena ini nanti akan merusak. Yang pertama apa? Kekayaan tanpa kerja, wealth without work. Jadi kaya tapi tidak mau kerja. Kekayaan yang tanpa kerja itu akan merusak. Mungkin membuat orang malas, membuat orang tidak aktif, membuat orang ngertinya senang-senang saja, enak saja. Ini merusak jiwa, merusak mental kita. Kalau jiwa kita rusak, ya sudah, kita tidak akan mampu membangun dunia, menjalankan amanah sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi dan seterusnya. Maka jangan without work. Jangan memimpikan kekayaan tanpa kerja, dan jangan senang kalau punya banyak kekayaan tapi kita tidak punya aktivitas, tidak punya pekerjaan. Ini pelan-pelan akan merusak diri kita. Tetap aktif, tetap produktif, tetap kreatif. Nanti kekayaan hanya jadi efeknya. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita males kalau ditarik jauh
prinsip ini. Karena orang malas itu orang yang merusak hidupnya sendiri, sama seperti orang yang bunuh diri. Terus knowledge without character, pengetahuan tapi tidak punya karakter. Ini bahaya juga. Pengetahuan yang tanpa karakter ini seperti kita yang tidak punya prinsip tapi pinter. Hari ini kan kita dibanjiri banyak pengetahuan, banyak informasi dari medsos-medsos dan lain sebagainya. Ini kalau kita tidak punya karakter, maka kita hanya akan diombang-ambingkan. Ada berita ini, kita ikut ke sini, ada berita itu, kita ikut ke situ. Kita tidak punya karakter, tidak punya prinsip. Jadi kita tidak tahu cara kita menempatkan diri, cara kita merespon sesuatu, ini penting apa tidak penting, ini sesuai apa tidak sesuai dengan hidupku. Kita tidak punya parameter itu, karena kita tidak punya karakter. Ini juga hati-hati. Yang ketiga, science without humanity, pengetahuan tanpa kemanusiaan, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ini juga bahaya. Science for science, tidak memikirkan dampak kemanusiaannya. Yang penting demi ilmu dikembangkan sedalam-dalamnya, demi ilmu ditingkatkan setinggi-tingginya, uji coba sak pol-pole, ndak mikir ini kalau sudah jadi uji coba ini manfaatnya apa untuk manusia. Gunanya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Ini berarti mempertimbangkan kemanusiaan. Wong sains teknologi itu kan kita yang mengembangkan. Harusnya dia punya kontribusi yang positif untuk kehidupan kita. Jangan sampai sains without humanity. Apapun sainsnya, termasuk ilmu-ilmu eksakta lah, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ketika dia diproduksi oleh manusia sebagai sejenis ilmu pengetahuan, harusnya punya kontribusi yang positif untuk kemanusiaan. Tidak malah jangan sampai juga ilmunya tambah, teknologinya meningkat, tapi kemanusiaan semakin turun. Hidup sebagai manusia semakin tergerus. Wajah kita sudah bukan lagi wajah manusia, mungkin wajah robot yang mekanis, mungkin wajah binatang, bahkan mungkin wajah setan karena isinya hanya dengki dan ingin menjatuhkan yang lain. Nah, ini science without humanity. Kemudian politik without principle. Jadi politik yang tidak punya prinsip, politik yang hanya ingin enak saja, numpuk kekayaan saja, menang saja di atas yang lain. Prinsipnya hanya menang kalah. Aku harus menang, yang lain harus kalah. Ini juga bahaya untuk kehidupan kita. Jadi politik yang tidak punya visi, politik yang dijadikan pekerjaan, karier sebagai yang utama. Nah, kalau dia sebagai yang berarti tidak ada lagi target selain itu, apalagi mempertimbangkan kemanusiaan. Ini juga hati-hati, bisa membahayakan hidup kita. Kemudian pleasure without conscience, senang tanpa kesadaran. Mentang-mentang enak dilanjutkan, terus mentang-mentang senang diulang-ulang itu, terus tanpa kesadaran. Tidak masalah kita menikmati hidup, menikmati anugerahnya Allah, tanda kita bersyukur, tapi tetap dalam kontrol diri, tetap dalam kesadaran. Kalau tidak, nanti lahirnya euforia, lahirnya ekstase. Orang yang tidak sadar dalam kesenangannya, kenikmatannya, kegembiraannya. Sehingga kadang-kadang ucapannya tidak kontrol, perilakunya tidak kontrol. Mentang-mentang menang, senang, terus ngomongnya malah menyakiti, perilakunya menyusahkan orang, dan lain sebagainya. Ini jadi diingatkan yang sedang senang, tetap sadar ya, tetap ingat diri, sadar diri. Biar tidak masuk ke dalam jebakan pleasure without conscience. Kemudian commerce without morality. Dunia
perdagangan, dunia ekonomi, dunia mencari keuntungan yang tidak mempertimbangkan moral. Kalau ini teman-teman mesti sudah paham bagaimana rusaknya, bagaimana tidak indahnya hidup yang kehilangan moralitas. Kehilangan moralitas itu setara dengan kita kehilangan kemanusiaan kita. Jadi commerce without morality. Jangan sampai ada ini karena akan menghancurkan hidup kita. Dan yang terakhir, yang nomor 7, worship without sacrifice. Worship without sacrifice itu menyembah atau sebut saja beribadah, tapi tidak mau berkorban. Nama lain dari tidak mau berkorban itu tapi tidak ikhlas, tapi penuh pamrih, penuh kepentingan-kepentingan. Di titik inilah nanti kalau tidak hati-hati, akhirnya amal akhirat digunakan untuk kepentingan sementara duniawi. Amal akhirat yang mulia dijadikan dalih untuk meraih kesenangan dunia yang sesaat, sementara, bahkan negatif. Itu karena worship without sacrifice. Makanya agama itu selalu mengajarkan kita mbok yo ikhlas, mbok yo tanpa pamrih. Wong yo segala anugerah yang kita miliki itu bukan karya kita, tapi pemberiannya Allah. Wong berkorban sedikit saja, sholat kan ndak, atau zakat kan, atau puasa kan ndak harus kemudian minta bayaran kontan. Eman-eman dan seterusnya. Jadi worship without sacrifice itu maksudnya ya mari kita beribadah, menjalani agama secara ikhlas. Tidak karena pamrih-pamrih yang sifatnya pinggiran, tidak penting. Eman-eman kehidupan mental spiritual kita. Ini juga akan merusak hidup kita.